Sambungannya lagi. Tidak lama kemudian sayup-sayup terdengarlah Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, memberikan tahu tanda telah masuk waktu. Waktu sholat terbulik selesai, biar jalan. Setelah selesai azan, Sayyidina Bilal menuju pintu rumah Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Namun tidak seperti biasanya. Tidak ada jawaban dari Rasulullah. Yang ada hanya Siti Fatimah yang keluar dan mengatakan kepada Sayyidina Bilal bahwa Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya atau sakit. Jadi Bilal ini ada dua. Bilal di zaman Nabi namanya Bilal ibnu Rabah. Bilal ibnu Rabah namanya. Ini Bilal di zaman Nabi kita. Bilal di zaman Sayyidina Umar namanya Bilal ibnu Haris. Bilal ibnu Rabah ini yang memandangkan pertama azan mensyurah Nabi karena suaranya bagus, nyaring pulang. Bari kada demikian kan. Ada Bilal ibnu Haris ini kisahnya. Lama aku tuh di zamani khilafati Umar ibn Khattab, ketika dilanda kemarau di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab nih. Sampai minta hujan ini di mana-mana dilakukan sudah. Ada hujan-hujan juga. Bila Ibnu Haris ini ke makam Rasulullah. Bapak munajat, jadi jar Bila Ibnu Haris, ya Rasulullah, istaki ya Rasulullah, hai Rasulullah, ujar Bila Ibnu Haris di makam Rasulullah. Istakili ummatika, ujani bagi umatmu. Ini ujar Bila Ibnu Haris, ujani baginda Rasul umatmu. Ini kalau Nabi nih, ini jalan wasilah karena. Karena berdoa sembahyang, istisqa minta hujan sudah ada hujan-hujan, jadi datang ke makam Rasulullah. Munajat di sana, ya Rasulullah istakili ummatika, ya Rasulullah ujani untuk umatmu. Seakan-akan minta lawan Nabi ke dalam doa. Ini arti wasilah, bahwa wasilah lawan Nabi sah dan bermanfaat. Orang kawin sah, silahkan kumpul, bawa kemana aja secara ya Allah, sah, bermanfaat bagi dirinya, bagi kehidupannya. Wa illa fa inna ma'alaku, kalau kadang engkau hujan ya Rasulullah, niscaya mereka binasa. Harus banyak lagi ya Pak. Banyak bilang bahwa bagi-bagi hujan kan. Ini sejarah zaman Khalifah Ibnu Umar. Jadi aku dipinta di Min situ nah. Dan di sini guru-guru di situ kan kadang-kadang pakai hari ya kalau. Kenapa tahapannya? Menilai sudah gubernur majelis ulama melakukan sudahlah. Maka untuk melajari kekanakan juga aja carikan imamnya aja. Nah aku baca salam tak kamilah sambil minta Rasulullah hujan malam itu kapan? Abad hujannya kalau bodoh juga tuh ulang-ulang pelanggaran ini kena begini gue ya kalau. Tapi sekali aja aku minta jangan tinggal lagi aku ya kalau. Sebab kalau ada hujan habis ikan kada turun lagi majelis ini aku ya hujan dapat banang. Hujan menjuran jabur kamu. Nah kelemahan ulama kita di sini kada mau belajar. Sekali aja aku minta. Bilang tiap tahun minta kan ada kabulnya kayak apa ya kalau ada undang aku bungul benar kebungur ya kapan hujan tapi aku minta sekali aja. Nah, ada mau 2 kali silakan gali kayak caranya kayak ini. Nah dibuktikan ilmu nih ini bukti kada ada ilmunya kayak apa nak penepaiannya kalau
Terus jadi kan apa mau kok kotok-kotok. Setelah bilang baca ya. Karena syarat akan nanti masuk selawat nang apa mutabar jangan maling syukur. Dan kemarau juga nih. Ada salah seorang ulama membaca Astagfirullah itu datang Nabi kita lanjutkan jadi diterusakan sampai 4.444 kali hujan. Ini mutabar selawatnya, kalau mutabar bisa diperpegangi, bisa dijadikan amalan untuk supaya kabul hajat lah. Karena Nabi menyuruh mutabar jemalin. Nah ngalah itu aku lihat selawat komentarnya lebih biasa, tapi dari mana? Siapa yang menyuruh? Tapi bukan salah. Suatu alhamdulillah tuh. Kalau ada hajat tuh 40 kali nah di rumah nah. Nya kata kau sekali kan ulangi lagi, ulang paling 40 hari kan kabulan. Biasa 40 hari buang waktu. Nah, tapi mat untung sugih kenanya. Mat untung sugih lah. Misalnya berhasil ikan tuh lah guru haji asal wali. Aju sini tahu kisahnya juga ngarang jawabannya bisa bertamu bisa belum kesomari ya kalau kisah aja empat kisah dikisahkan bodoh ya kok ini ceritanya Haji Asrawali talikam lagi bujang sampai tua so tangan lagi diamalkan tapi sehari zaman 1000 setiap tahun ini kalau haji kenapa bila orang bahajat kabul orang bahajat kabul sholat ambil aja aku nanti ngontakoni berapa kali giring siding kan kalau ke Banjar haji purnana pokoknya udah hajat kabul kan nah pesawat itu turun naik aja atau coba sholat ambil aja kan tapi sehari semalam 1000 kali 1000 kali itu 20 menit kali 20 menit 25 menit kali 10 berapa? Hah? Nah, kalau orang putus temat dia kalau boleh bujang aku sini itu aja amalan gak ada lain bila bahajat bagi nyelamar kabul berjalan aja bawa orang ya kalau ini kelemahan kita nih di situ ketinggalan lagi nak ada pengabulan aja susah tidak susah ya kalau tapi insya Allah pesen ini kecoro karena kekanakan masuk amalan suki ada karena kepada kadang mensuki nyaman aja lihat tasawufnya aku kena melajari tasawuf ini kalau melajari 4 biji karangan aku ini 2 tahun ya selesai aku tambah ke depannya kan nyaman belum ada orang pelangkarnya masuk secara aja aku sudah menyediakan tempat ini orang lainnya berapa ada 2 tahun ya sekolah ada punya insya Allah alim tasawuf titipan dari nang guru-guru hanya ini berapa pernah datang udah Antapura pernah datang, Banjar pernah datang, ya, sampai sudah datang. Dari Kuala sudah datang. Nah ini mutabar namanya. Jadi nah mutabar kulihat hanya 2 aja. Ada selawat sultan semalam sudah dibagikan mutabar 2 itu. Kemarin aku bagi jemaah Pak Tujuh Banjar suruh amalkan. Jadi di Banjar ini nah mulai di Tanjung ini Pontaus nah guru-guru Latif hadat sudah gure Latif atas ke sudah tapi kayak apalah guru kehidupan mengamalkan ini nah kalau kan amal kirim amalan aku tuh amalan dari meninggal syukur kemarin sudah bagi juga minta juga kita bimbing amalan untuk jemaah kan udah aku tulis juga di sini kan saya amalan jalan kekat aja harus istimewa pada yang lain itu nah ya Allah pelangkaranya obet masalah Muhammad pelangkaranya sekali kan bujuran kosok udah nah ada rujukan bujur-bujur berdasarkan tenang ada kontrafeksi menakal aja kan bisa diterima lah habis sudahlah mana tadi tidak begitu lama tidak begitu lama lah mana aina nah dilahirkanlah oleh mana 30
404 kah? Oh iya. Nah, maka kembalilah Sayyidina Bilal ke dalam masjid. Tidak begitu lama memancarlah cahaya subuh. Maka Sayyidina Bilal pun kembali untuk yang kedua kalinya ke rumah Rasulullah. Dan di depan pintu ia mengucapkan salam. Mengucapkan salam kembali kepada Rasulullah. Mendengar suara salam Bilal, Rasulullah menjawab dan mempersilahkan Bilal untuk masuk ke rumahnya. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Bilal, sungguh aku sibuk dengan penyakitku dan rasanya penyakitku bertambah berat. Wahai Bilal, perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami sholat subuh. Sholat subuh ini ujar Bilal. Maka keluarlah Bilal dari rumah Rasulullah dalam keadaan menangis dan meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya, tanda berduka dan sedih, sambil berkata di dalam hati, ini adalah sebuah musibah. Putuslah harapan kami, ujar Bilal. Sebenarnya lebih baik aku tidak dilahirkan oleh ibuku daripada aku harus berpisah dari Rasulullah. Bilal, lebih baik kami dilahirkan daripada, tapi salam Nabi lah. Sampainya dalam masjid, Sayyidina Bilal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, menyampaikan pesan Rasulullah. Rasulullah memerintahkan engkau untuk mengimami mereka sholat, karena Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dengan merasa berat, Abu Bakar melangkahkan kakinya maju ke depan untuk mengimami sholat, mengganti Rasulullah. Namun Abu Bakar tidak dapat menahan diri karena sangat sedih, kemudian menangis sampai akhirnya pingsan. Melihat Abu Bakar menjadi imam menggantikan Rasulullah dan mendengar bahwa Rasulullah sedang sakit, maka gemuruhlah teriakan kaum muslimin yang ada di dalam masjid. Sami dan masjidlah. Mendengar suara gemuruh dari dalam masjid, maka Rasulullah bertanya kepada umatnya, kepada anaknya Siti Fatimah, suara apa itu wahai Fatimah, dan apa yang terjadi? Siti Fatimah menjawab, dajjal muslimuna lipakdika. Artinya suara teriakan kaum muslimin karena engkau wahai ayah tidak ada di hadapan mereka. Kemudian Rasulullah panggil Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl bin Ibnu Abbas untuk menuntunnya pergi ke masjid. Maka sholatlah mereka. Setelah selesai sholat, maka berpalinglah Rasulullah menghadap kepada para sahabat seraya berkata, ya ma'syaral muslimin, antum fi widain wa kanabi, alaikum bitaqwallah wa ta'atih, wa inni mufarikut dunya. Artinya, wahai jamaah kaum muslimin, kalian dalam pemeliharaan Allah dan mentaati perintahnya. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia, ujar Nabi. Ini adalah permulaan hari akhirat bagiku. Tidak berapa lama setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat maut turun kepada kekasihnya, kepada Nabi Muhammad dengan rupa yang indah, dan diperintahkan mencabut ruh Rasulullah dengan lemah lembut. Allah berkata kepada malaikat maut lah, turunlah engkau menemui kekasihku Muhammad. Jika engkau diperbolehkan masuk ke rumahnya, maka masuklah, dan jika engkau tidak diizinkan masuk, maka pulanglah engkau. Maka turunlah malaikat maut dengan rupa orang Arab, kemudian memberi salam kepada Rasulullah. Maka dijawablah oleh Rasulullah salamnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anaknya Siti Fatimah, siapakah tamu yang ada di depan pintu wahai Fatimah? Kata Siti Fatimah, ada seorang laki-laki Arab.
Kemudian keluarlah Siti Fatimah dari rumah dan berkata kepada tamu yang ada di depan pintu rumahnya, ayahku sedang sakit. 3 kali Rasulullah bertanya kepada Siti Fatimah dan Siti Fatimah tetap menjawab seperti yang pertama. Kemudian melihat Rasulullah dengan pandangan batinnya, aku, kata Fatimah, melihat Rasulullah gemetar dan berubah warna kulitnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, tahukah engkau siapa tamu kita itu, wahai Fatimah? Fatimah menjawab, tidak tahu wahai ayahku. Maka Rasulullah berkata, menjelaskan, wa hajibul lajat wa qati'us syahawat wa mufariqul jama'at wa mu'ammirul qubur. Artinya dia adalah si pemutus kelezatan, pemutus keinginan syahwat, pemisah jamaah, dan pembangun kuburan. Mendengar ucapan ayahnya Rasulullah, maka menangislah Siti Fatimah dan merasakan kerugian besar karena akan terpisah dengan ayah yang sangat dicintainya. Kemudian berkatalah Siti Fatimah, putuslah wahyu dan tidak akan kudengar lagi suara wahai ayah. Suaramu wahai ayah lah. Melihat anaknya sangat bersedih dan menangis, berkatalah Rasulullah, lihat seperti menangisnya, la tabki fa innaka awwalu ahli yufuqan bila. Artinya janganlah menangis wahai anakku Fatimah, engkau adalah orang yang pertama yang akan menemuiku nanti. Jadi pertama Fatimah menemui Nabi ini. Kemudian Rasulullah berseru kepada malakal maut, masuklah wahai malakal maut. Maka duduklah malakal maut di samping Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada malakal maut, apakah maksud kedatangan engkau menemuiku ini? Apakah untuk berkunjung biasa atau untuk mencabut ruh? Maka berkatalah malakal maut, kalau engkau izinkan, aku akan mencabut roh engkau. Tetapi jika tidak diizinkan, aku akan pulang. Rasulullah bertanya lagi, mana saudaraku Jibril? Waktu itu malaikat Jibril sudah berada di samping kepala Rasulullah. Jibril sudah ada. Kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tahukah engkau perkara sudah dekat? Wahai Jibril, berikan aku kabar gembira dari kemuliaan di sisi Allah. Maka malaikat Jibril pun menjawab, inna abwabas sama pada putihat wal malaikatu safu sufan wa yantajiru fis sama liruhika wa abwabil jannah pada putihat wal qul kulluha qad tajayyanat yantajiruna liruhika. Artinya sesungguhnya pintu-pintu langit telah dibuka, para malaikat berbaris-baris di langit menanti dengan kedatangan roh engkau. Pintu-pintu surga sudah dibukakan dan bidadari semuanya sudah telah diperhiasi menunggu kedatangan roh engkau. Mendengar penjelasan malaikat Jibril, Rasulullah bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, basyirni kaifa takuni ummati yaumal qiyamah. Artinya, wahai Jibril, berikan kabar kepadaku bagaimana keadaan umatku nanti pada hari kiamat. Malaikat Jibril menjawab, absyarakallah, qala inni haramtul jannata ala sayyidil anbiya hatta tadkhulaha anta wa ummataka wa haramtuha ala sayyidil ummah hatta tadkhulaha ummat. Al-an qabaqal. Artinya telah memberikan kabar gembira Allah kepadaku wahai Muhammad dengan katanya,
Aku larang masuk surga para nabi terkecuali engkau masuk bersama umatmu. Dan aku larang masuk surga terhadap semua umat terkecuali masuk surga umatmu lebih dahulu. Maka Rasulullah berkata, sekarang tenang hatiku dan hilang kepedihan hatiku. Kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku. Maka mulailah malaikat maut menjalankan tugasnya untuk mencabut ruh Rasulullah. Di saat ruh Rasulullah sampai ke perut, berkatalah Rasulullah kepada malaikat Jibril, ma asadda haratal maut, artinya alangkah pedihnya sakaratal maut. Mendengar penuturan Rasulullah, malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya karena tidak tega melihat Rasulullah, seraya menjawab, ya Habiballah, mayutiku kalbu ayyan yura ila wajib bisa kartu maut. Artinya, demi kekasih Allah, tidak ada seseorang hatinya tega melihat wajah engkau dalam sakaratul maut. Jadi sakit juga sakaratul maut. Jadi kira-kira salah satunya ini. Wallahi la tamutunna hujan Nabi di hadapan keluarga beliau yang terdekat. Setelah turun, wa anjir asyiratakal akrabin, hai Muhammad, kumpulkan kedua keluargamu yang terdekat. Dikumpulkan oleh Nabi. Apa ujar Nabi? Inilah Rasulullah ilaikum wa ilan nasi kafah. Aku adalah Rasul Allah, ujar Nabi di hadapan keluarga beliau yang terdekat nih. Aku diutus untuk kalian dan untuk semua orang. Ini ujar Nabi. Jadi inti dari hadis ini, la tamutunna kama tanamun. Hendaklah kamu mati demi Allah. Hendaklah kamu mati sebagaimana kamu ingin tidur. Ini ujar Nabi kita di hadapan melihat beliau. Wala tub'asunna kama yas'aidun. Dan hendaklah kamu dibangkitkan seperti bangun tidur. Yang bisa dibangkitkan sekadar pimpinan Tuhan kita kan. Pukuli muka nakit muka. Ada nang kadim, kalau kadim nakai bentuk asa, bahkan bercahaya. Siapa mereka? Karena dulu, yang jelas dulu hendak mati, nakai hendak apa? Ayah anak guling dibangkitkan di kubur seperti bangun tidur. Itu ada hadis Al-Quran. Ada mengingat-ingatkan lah. Nah ini. Ini ar-Rahman syukur kan mama jadi aku. Jadi jar Tuhan dari sini Nabi ya disuruh mengumpulkan keluarganya supaya mati nak kayak hendak kuring dibangkitkan kubur seperti bangun kuring. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran di suratul Kahfi adanya ini. Wa uridu ala rabbika soffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Baja'antum allan naj'alakum mau'ida. Dihadapkan mereka setelah dibangkitkan di alam kubur kepada Tuhan, kepada Tuhan engkau. Sofa ada nang sofa nih berbaris-baris.
Karena ada yang dibangkitkan dalam kubur, mereka menghadap bersab-sab. Ini orang dapat syafaat Nabi nih. Ini orang kena akan bertemu lawan Tuhan, diterima dengan rahmat dan ridhonya. Nah, di mana kita mengetahuinya? Ini jarang dibicarakan ayat yang gaji-gaji ini mau alam syukur atau kan bunjing yang dibicarakan ini. Aku yakin kita dengar. Soalnya ada muridnya akrab bilang terus subhanallah kan kalau membaca ayat ini kan karena kita jelajahi karena mau alim syukur 5 tahun di Makkah sini. Bulan saya ini ikut bika di hadapan mereka kepada Tuhan dalam keadaan berbaris-baris. Nang berbaris-barisnya mendapat syafaat ini akan bertemu dan mendapat rahmat Tuhan. Laqad jitumuna, sesungguhnya mereka datang kepada kami ujar Tuhan. Kama khalaqnakum awal marah, seperti mereka cipta, seperti kami ciptakan kamu awal marah, awal kejadian kita memang nang diciptakan dari awal kejadian Muhammad. Ini nang dapat sampaikan tadi ilmu amal. Kalau kada dapat siapa redho Rasulullah, kada dapat syafaat, ada mungkin kenanya berbaris-baris dibangkitkan dari kubur ini nang mati. Jadi panel isber maksudnya nang anu nih, nang kayak bangun antak guring kayak bangun tuh nah. Baca antum Allah naja'ala lakum manda. Tapi itu Nur Muhammad Nur Al-Quran mempunyai janji lawan Tuhan. Apa janjinya? Mengingat-ingat Tuhan. Kalau mengingatkan terserah mau pakai zikir marifat Allah, mau pakai zikir khos ya hak, mau pakai zikir hakikat yang terserah niatnya. Ini cara supaya nyaman, supaya dibangkitkan. Nah, bersab-sab. Aku barangnya sab paling belakang nggak berapa, atau bersab saja. Ini ayat menjelaskan lah. Habis sudahlah. Ini jadi dua. Kata Anas bin Malik, karena ruhun Nabi isodri wahwa yakul usikum sholah wa ma malakat aimanukum wa ma bariha yusi biha atang qada akalamu. Artinya di ketika ruh Nabi Muhammad di tengah dada berkata Nabi Muhammad, aku wasiatkan kepadamu kerjakanlah sholat 5 waktu dan ajak keluargamu untuk mengerjakannya. Senantiasa Nabi Muhammad ucapkan keduanya hingga akhir perkataan. Di dalam syariat nyarinya sembahyang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, anna Rasulullah fi akhiri nafasihi arraqa safataihi maratain fa'alqaitu sam'i wa sami tuhu yakul ubiatan ummati faku bidah Rasulullah yaumatis syait bisa kami awal. Artinya sesungguhnya Rasulullah di akhir nafasnya menggerakkan 2 bibirnya 2 kali. Maka aku arahkan telingaku, maka aku dengar Rasulullah berkata umatku. Maka wafatlah Rasulullah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah meletakkan jasmani Rasulullah di atas ranjangnya. Tiba-tiba kata Sayyidina Ali, aku dengar suara yang keras dari penjuru rumah. Ada suara nyaring benar dari penjuru rumah. La tahjilun Muhammadan wa innahu tahirun mutahharun. Artinya, jangan engkau mandikan Muhammad karena dia orang yang suci dan disucikan. Siapakah engkau? Wa inna nabi amarna bizalik. Siapakah engkau? Artinya sesungguhnya Nabi menyuruh kami dengan memandikan. Tiba-tiba ada suara didengar oleh Sayyidina Ali. Ya Ali, kan memandikan. Nah ini yang berbahaya kita memilih suara datang kan lagi takut mendengar suara-suara. Alam sebelah kira cakap tahu baca-baca itu dilihat
Minyak ada sesuai syariat, minyak ada sesuai. Ini suaramu ke lain apa? Ya Pak, Sayyidina Ali di zaman Nabi harus dimandikan, suci, disucikan lagi. Sedangkan Nabi menyuruh syariat ini. Nampak nongjar Nabi jangan 4 suara tadi. Nah, kebanyakan kita yang jadi 4 suara menggait pakai itu bisa salah. Sinovi. Mau amalan ke sini dalam selama bulan puasa di sana. Kita periksakan ya Allah, tuh kok baik ya Allah. Kan itu takutnya kan itu kan kada mutabar juga. Salah-salah kesampur-campur bahasa Banjarnya. Sadang itu karena rajin kan habis ada ini sesuai syariat bagus saja, mungkin ada sesuai itu dilihat pulang. Artinya wahai Ali, mandikanlah akan dia. Ada suara pulang, enak. Ya Ali, ghasilhu fa innal hatibul awal kana iblis. Artinya wahai Ali, mandikanlah akan dia. Suara yang pertama itu perkataan iblis katanya. Nah, suara sesuai syariat mandikan karena dengkinya dengan Rasulullah agar Rasulullah masuk liang lahat dalam keadaan tidak mandi. Ya kan? Wajib bayar. Kata Sayyidina Ali, siapakah engkau sebenarnya? Aku adalah Nabi Nabi. Jadi Nabi datang menyuruh Nabi ini kada mati siapa ini Pak? Karena Nabi ini banyak dikumpulkan. Aku menghadiri saat kewafatan kekasih Allah ini. Datang Nabi hadir. Kemudian dimandikan Rasulullah oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl Ibn Abbas dan Usamah bin Zaid, dan malaikat Jibril membawakan peti dari surga lah. Kemudian dimakamkanlah Rasulullah di kamar Siti Fatimah radhiyallahu anha malam Selasa. Ada makam rumah Siti Aisyah lah. Berdiri Siti Aisyah dan berkata, ya man lam yalbasil harir walam yanum alal furusil wasir, ya man yakhdu minat dunya walam yasbah min khubzis sa'ir, ya man yahtarul hasil ala sarir, ya man lam yanum tulal lail fi khabis sa'ir. Artinya nijar Aisyah, wahai orang yang tidak pernah memakai sutra. Sutra ini dulu larang lah. Wahai orang yang belum pernah tidur di ranjangnya empuk. Wahai orang yang keluar dari dunia tidak pernah kenyang dari roti gandum. Wahai orang yang memilih tikar dari pelepah kurma. Dari pelepah kurma, dari kasur yang empuk lah. Wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut neraka sa'ir. Walau la kanatid dunya tadu liwahidin lakana Rasulullah fiha mukhallada. Artinya jikalau ada orang yang dapat hidup kekal abadi di dunia, tentunya adalah Rasulullah sebagai kekasih Allah yang akan menjadi orang pertama yang dapat hidup kekal di dunia. Kalimah ummati sampai sini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbana ijidna ilma wa zidna fahman innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma atina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.